Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11C3 akan mempresentasikan video materi ekonomi bab 5. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Wulandari. Nama saya Rini Yuliani. Nama saya Rizky Maulana. Nama saya Dwi Kalisa. Permintaan dan penawaran. 1. Teori permintaan uang. Permintaan uang dijelaskan sebagai alasan individu dan perusahaan memegang uang atau kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Terdapat 3 teori utama mengenai permintaan uang. A. Teori kuantitas dari David Ricardo menyatakan bahwa nilai uang berbanding terbalik dengan jumlah uang yang beredar. Rumusnya adalah M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K kali M. Teori ini sederhana dan juga mempertimbangkan kecepatan peredaran uang serta jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. B. Teori transaksi uang dari Irving Fisher menyempurnakan teori Ricardo dengan menyatakan bahwa nilai uang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. M. Money, kecepatan. P. Peredaran. V. Velocity, tingkat harga. P. Price, dan jumlah barang yang diperdagangkan, trade. Dikenal dengan Fisher quotient, MV sama dengan PT. C. Teori permintaan uang Keynes. Teori preferensi likuiditas mengungkapkan 3 motif masyarakat memegang uang. 1. Motif transaksi. Untuk keperluan jual beli dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. 2. Motif berjaga-jaga. Untuk menghadapi kondisi mendadak. Juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. 3. Motif spekulasi. Untuk memperoleh keuntungan dari investasi di pasar modal dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga tinggi, motif spekulasi rendah, dan sebaliknya. 2. Penawaran uang. Penawaran uang didefinisikan sebagai jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Dalam arti sempit meliputi uang kartal dan uang giral, dan arti luas termasuk juga uang kuasi, tabungan deposito, berjangka, dan valuta asing. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran uang meliputi A. Pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan jumlah uang yang beredar. B. Kebijakan bank sentral melalui operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. C. Selera masyarakat. Peningkatan selera terhadap barang dan jasa dapat meningkatkan harga yang kemudian mendorong pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar. C. Tingkat produksi atau pendapatan nasional. Tingkat produksi atau pendapatan nasional yang rendah dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar guna meningkatkan permintaan agregat. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, fungsi pasar uang. Fungsi likuiditas berfungsi sebagai likuiditas antara pemilik modal dengan peminjam modal. Fungsi kebijakan berfungsi sebagai penunjang efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan dana. Fungsi informasi. Adanya pasar uang menjadi sarana informasi bagi pelaku ekonomi seperti perbankan, perusahaan pemerintah, dan otoritas moneter mengenai perbankan pasar itu sendiri. Yang ketiga, pelaku pasar uang. Lembaga-lembaga keuangan misalnya bank, dana, pensiun, dan perusahaan asuransi. Perusahaan-perusahaan besar misalnya perusahaan yang sudah go publik menerbitkan commercial paper. Lembaga-lembaga pemerintah misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia, SBI. Individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai ketika terjadi keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, MD sama dengan MS.
Permintaan uang terdiri atas 3 motif, yaitu untuk bertransaksi, berjaga-jaga, dan berspekulasi. Ketiga motif tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu M1 sebagai permintaan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga, dan M2 sebagai permintaan untuk berspekulasi. Adapun penawaran uang MS terdiri atas jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang diasumsikan konstan jumlahnya. Keseimbangan pasar uang tersebut merupakan sebuah fungsi yang disebut fungsi LM. Ekonomi digital adalah sebuah perekonomian yang berbasis teknologi yang memiliki karakteristik sebagai ruang informasi atau transaksi perdagangan yang menggunakan internet sebagai medianya dalam berkomunikasi, kolaborasi, dan bekerja sama antar perusahaan atau individu. Jenis ekonomi digital yang pertama, online banking. Online banking terdiri menjadi 2, yaitu internet banking dan m-banking. Internet banking adalah fasilitas bagi nasabah bank untuk melakukan transaksi melalui jaringan internet yang bisa diakses kapan saja. Sedangkan m-banking adalah layanan transaksi perbankan yang bisa diakses melalui smartphone, biasanya berupa aplikasi m-banking. Yang kedua, e-money atau biasa disebut sebagai uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. E-wallet merupakan dompet digital yang berfungsi sama dengan dompet fisik, yaitu untuk menyimpan sejumlah uang dan melakukan pembayaran tetapi dengan cara cashless. Yang keempat, QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesia Start, merupakan kode khusus berupa QR kode dari sejumlah penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP. Bank Indonesia menyatukan semua QR kode agar transaksi digital bisa lebih mudah dan cepat. Yang kelima, selain melakukan pembayaran, transaksi ekonomi digital juga bisa berfungsi investasi digital, yaitu kegiatan penanaman modal atau investasi yang dilakukan secara online melalui platform tertentu. Pengaruh ekonomi digital pada peredaran jumlah uang, salah satu jenis transaksi ekonomi digital yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah adanya penggunaan uang elektronik yang termasuk dalam jenis uang giral. Adanya penggunaan uang elektronik dapat menyebabkan meningkatkannya uang giral dan menurunnya uang kartal. Hal tersebut memengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks harga adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Indeks harga didefinisikan sebagai tolak ukur dalam penentuan harga maupun keberlangsungan ekonomi suatu negara. Indeks harga juga diartikan sebagai rasio yang disebut presentase dalam mengukur satu variabel pada waktu dan lokasi tertentu terhadap ukuran variabel yang sama di waktu atau lokasi lainnya. Ciri-ciri indeks harga. Yang pertama, digunakan untuk perbandingan dari waktu ke waktu. Kedua, penetapan indeks harga didasarkan sumber yang relevan. Yang ketiga, ditetapkan oleh sampel tidak dari populasi seluruh barang. Yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu ketika kondisi ekonomi stabil. Kelima, penghitungan indeks harga menggunakan metode yang sesuai dan tepat. Tujuan penghitungan indeks harga. Yang pertama, penyajian data tentang perubahan harga barang dan jasa pada periode tertentu. Kedua, memberi referensi harga pada pedagang untuk menentukan harga barang yang dijual. Ketiga, menjadi ukuran biaya hidup yang digunakan untuk menetapkan besarnya UMR dan UMK. Keempat, menjadi petunjuk dalam mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Yang kelima atau yang terakhir, menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Manfaat menghitung indeks harga. Yang pertama, mengetahui kenaikan harga komoditas daya beli konsumen. Kedua, sebagai indikator ekonomi untuk mengetahui inflasi dan deflasi. Ketiga, mengetahui fase kenaikan pendapatan masyarakat. Keempat, jadikan ukuran besarnya biaya produksi. Yang kelima, untuk mengetahui daya beli nilai mata uang. Jenis indeks harga dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK adalah angka yang menyajikan perubahan harga suatu barang atau jasa di pasar yang dibeli konsumen dalam jangka waktu tertentu. Indeks harga konsumen dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data indeks harga diperoleh dari makanan, pakaian, perumahan, dan berbagai produk dan layanan. Kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB adalah angka yang menyajikan perbandingan atau perubahan harga barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh pedagang besar di suatu negara atau daerah pada jangka waktu tertentu. Ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani adalah indeks harga yang menyajikan perubahan atau perbandingan harga yang dibeli dan dibayar petani. Keempat, indeks harga implisit atau deflator adalah indeks harga yang digunakan untuk
mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Indeks harga implisit digunakan untuk mengetahui nilai inflasi real dengan menggunakan penghitungan GNP tahun dasar. Kelima, indeks harga saham atau IHSG adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, meliputi indeks harga saham individual atau IHSI dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Metode penghitungan indeks harga. Menghitung indeks harga menggunakan dua metode, yaitu indeks harga tak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Yang pertama, indeks harga tak tertimbang disebut sebagai indeks harga agregatif sederhana karena barang yang dihitung angka indeksnya dianggap sama tingkat kepentingannya. Rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. IA adalah indeks harga agregatif sederhana, PN adalah harga yang dihitung indeksnya, dan P0 adalah harga pada tahun dasar. Kedua, indeks harga tak tertimbang, yaitu penghitungan indeks harga tak tertimbang dibagi menjadi dua metode, yaitu indeks harga less payers dan indeks harga passes. Indeks harga less payers rumusnya yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. IL adalah indeks harga less payers, PN adalah harga tahun yang dihitung indeks harganya, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Kedua, indeks harga passes rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. IP adalah indeks harga passes, PN adalah tak harga tahun yang dihitung indeks harganya, P0 adalah harga yang pada tahun dasar, dan QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Inflasi. Yang pertama ada penyebab inflasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, yaitu 1. Penawaran, 2. Permintaan, 3. Tingginya jumlah uang beredar. Yang kedua ada jenis-jenis inflasi. Ada beberapa jenis-jenis inflasi, diantaranya adalah A. Berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, dan 4. Hyperinflation. B. Berdasarkan asalnya. Berdasarkan asal inflasi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut: domestic inflation dan imported inflation. C. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut: demand pull inflation, yaitu inflasi tarikan permintaan. 2. Cost push inflation, yaitu inflasi dorongan biaya. D. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut: inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. 3. Dampak inflasi. Beberapa dampak khusus inflasi adalah A. Bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. B. Bagi para penabung. C. Bagi debitur. D. Bagi kreditur. E. Bagi produsen. Dan keempat ada cara mengatasi inflasi. Mengatasi inflasi agar tidak melambung tinggi digunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.